Daniel dengan perempuan lain. Setelah acara mengantarkan Amelia dan bertemu kedua orang tuanya, lantas mereka semua melanjutkan makan bersama. Kedua keluarga itu tampak bahagia, mereka tertawa dan bercanda bersama, tidak ada masalah ataupun kesedihan. Berbeda dengan Amelia dan Daniel. Mereka hanya berbicara lewat pancaran mata. Sesekali Daniel tersenyum ketika pandangan mereka bertemu, selebihnya Daniel merasakan ada kecanggungan, entah Daniel malu pada gadis itu atau pada para orang tua berbahagia itu. Mengapa kamu selalu membuat masalah, Vera? Mama harus seperti apa lagi mengajari kamu? Mama ingin kamu sekolah yang benar. Mengapa kamu selalu saja membuat masalah baru? Pantas saja keluarga Darwin membatalkan perjodohanmu itu dengan anaknya. Lihat saja kelakuanmu tidak mencerminkan wanita baik-baik. Tidak patut dijadikan seorang istri. Ucap Shinta dengan amarah yang memburu. Aku sudah terlanjur hancur, Mah. Ucap Vera sembari terisak menunduk sedih. Seharusnya kalau sudah hancur ya diperbaiki, bukan malah menjadi jeti seperti ini. Mama betul-betul kecewa sama kamu. Mau ditaruh di mana lagi sekarang muka Mama? Ucap Shinta pada anaknya, sedangkan Baruna hanya memijit pelipisnya dengan kuat. Dia juga kecewa terhadap anaknya. Namun dirinya tidak bisa melakukan hal yang akan menyakiti anaknya. Bagaimanapun Vera anak kesayangannya. Sudah, Mah. Tenangkan dulu dirimu. Jangan sampai terbawa emosi seperti itu. Ucap Baruna sambil mengelus punggung istrinya. Vera, masuk kamarmu dan belajar. Perintah Baruna pada anaknya, dan Vera hanya mengangguk dan segera beranjak dari duduknya untuk pergi ke kamar. Besok kita harus ke sekolah Vera untuk menyelesaikan semua masalahnya. Dan Papa ingin sekali menghajar guru itu. Ucap Baruna pada sang istri sambil menahan amarahnya. Sebelum berita itu dihilangkan, Baruna sudah terlebih dahulu melihat berita itu, jadi dia mengetahui semua isi dalam video itu. Pagi harinya Amelia tidak bersiap-siap berangkat ke sekolah karena dirinya diskorsing selama 3 hari, dan Amelia sudah memberikan surat kepada kedua orang tuanya semalam, dan hari ini rencananya kedua orang tua itu akan menghadiri undangan Bapak Kepala Sekolah. Berbeda dengan Daniel. Lelaki itu masih terlelap dalam tidurnya, bahkan alarm jam sudah berbunyi pun dirinya merasa tidak terusik sedikit pun. Kemudian Sonya ke kamar anaknya. Sonya merasa penasaran karena tak biasanya putranya itu tidak turun untuk sarapan. Ceklek. Begitu pintu dibuka, Sonya melihat anaknya masih tertidur pulas di balik selimut. Lalu Sonya membuka seluruh gorden kamarnya. Matahari mulai menyoroti jendela kamar lelaki itu. Daniel pun merasa terusik dengan sinar yang masuk ke dalam kamarnya menyoroti matanya. Daniel membuka matanya begitu terkejut, sang Mama ada di dalam kamarnya. Selamat pagi, sayang. Ayo bangun, ini sudah siang. Tumben kamu bangun kesiangan. Ucap Sonya sambil duduk di samping ranjang anaknya. Pagi, Mah. Ucap Daniel sembari meregangkan otot-ototnya. Semalam aku sulit tidur, Mah. Ucap Daniel singkat, padahal dirinya terus membayangkan Amelia sampai dia tidak menyadari jam berapa dia tertidur. Oke. Kamu bangun, Mama tunggu sarapan di bawah. Ucap Sonya sambil berdiri dan berlalu dari kamar anaknya. Kemudian Daniel mengerikan sesuatu pada ponselnya dan mengirimnya, lalu segera ia pergi untuk melakukan ritual mandi paginya. Di kamar, Amelia yang sudah mandi dan sedang belajar di kamarnya, tiba-tiba saja ada notifikasi masuk pada ponselnya. Amelia menoleh ke arah ponsel lalu mengambilnya dan melihat siapa yang menghubunginya. Begitu ponsel dibuka, ternyata Daniel yang mengirimnya pesan. Selamat pagi. Hari ini kamu libur kan? Kalau merasa jenuh, kamu bisa datang ke kantorku untuk belajar soal jurusan yang akan kamu ambil itu. Begitu mendapat pesan seperti itu, mata Amelia langsung melotot kesenangan. Wah, ini kesempatan gue untuk belajar bisnis. Gue akan ke sana nanti siang. Ucap Amelia sembari menaruh ponselnya kembali dan melanjutkan belajarnya tanpa minat membalas pesan itu. Setelah mandi dan sarapan, Daniel berangkat ke kantor menggunakan mobil Range Rover-nya. Pagi ini seperti pagi yang berbeda, lelaki itu merasa bersemangat sekali untuk pergi ke kantor. Entahlah apa dia merasa senang. Menurut dia gadis itu pasti akan ke kantornya walau gadis itu tidak menjawab pesannya. Begitu sampai di kantor, Daniel turun dari mobilnya. Pak security sudah membukakan pintu mobilnya terlebih dahulu. Begitu turun, wajah Daniel begitu tampak sumringah. Pak security memberi hormat dan Daniel mengangguk sembari tersenyum. Pak security merasa heran dengan bosnya itu yang tidak biasanya begitu tampak bahagia pagi ini. Bahkan para karyawan yang menyapanya pun dia balas dengan senyuman. Daniel berjalan sambil bersiul. Daniel memasuki lift khusus untuknya. Begitu sampai di depan ruangannya, Daniel melihat Jack sedang berkutat dengan laptopnya. Selamat pagi, Jack.
Berikan tugas jadwalku hari ini. Ucapnya sembari membuka handle pintu ruangannya. Jack yang disapa seperti itu mengkerutkan keningnya. Karena tak biasanya dia disapa semanis itu oleh bosnya yang muda itu. Ceklek. Pagi bos, ini jadwal Anda hari ini. Ucap Jack sembari menyodorkan dokumennya ke meja. Lalu Jack membuka dokumen itu. Daniel tampak manggut-manggut. Jack, tolong berikan jadwal yang padat untukku hari ini. Ucap Daniel pada asistennya itu. Jack merasa heran dengan bosnya itu. Tadi yang tiba-tiba datang menyapanya, sekarang minta tambahan jadwal yang padat untuknya. Biasanya juga suka protes jika jadwalnya padat sedikit juga. Lalu Jack mengangguk, paham. Baik bos, saya akan tambah nanti jadwal Anda. Kalau begitu saya permisi dulu bos. Ucap Jack pada bosnya itu. Silahkan Jack. Jangan lupa tambahkan jadwal untukku. Dan satu lagi, kalau ada wanita yang kesini mencariku langsung suruh masuk aja ke ruanganku. Ucapnya sembari mempersilakan asistennya keluar dari ruangannya dan Jack mengangguk, paham. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Daniel terus mengecek handphonenya takut ada notifikasi dari seseorang. Tapi tidak ada juga. Bahkan dia terus menanyakan pada asistennya apakah sudah ada atau belum orang yang akan ke ruangannya. Bahkan Daniel terus saja melihat ke arah pintu. Begitu Daniel sedang fokus dengan laptopnya, tiba-tiba ada suara pintu handle terbuka. Daniel sudah menduga kalau yang datang adalah gadis itu, karena para staf baru saja dari ruangannya untuk meminta tanda tangannya. Ceklek. Tanpa melihat ke arah pintu, Daniel langsung saja menyapanya begitu saja. Selamat datang sayang. Ucapnya sembari menutup laptopnya dan dia melihat ke arah pintu. Betapa terkejutnya Daniel melihat siapa yang datang ke kantor menemuinya sepagi ini. Hai sayang. Ucapnya sembari melangkah menuju meja kerja. Daniel, wanita itu tersenyum manis berjalan lenggak-lenggok dengan menggunakan dress midi warna hitam dan pahanya begitu terekspos. Kita baru saja bertemu satu kali, kamu sudah memanggilku dengan sebutan sayang. Ucap wanita itu sembari mengelus pundak Daniel di samping lelaki itu sembari membungkukkan dadanya agar dia gundukan itu terlihat oleh Daniel. Nadia. Daniel terkejut karena yang dia tunggu-tunggu sedari tadi adalah Amelia, bukannya wanita yang mirip seperti penggoda ini. Dulu Daniel memang terobsesi dengan wanita di hadapannya itu. Tapi sekarang perasaannya sudah hilang, tidak ada lagi yang tersisa. Maaf, aku datang ke kantormu. Tadi aku disuruh masuk oleh sekretarismu itu. Jawab Nadia dengan suara yang dia lembut-lembutkan, tangannya mengelus dada Daniel di balik jasnya. Dan iya, tolong jangan seperti ini. Daniel merasa risih dengan apa yang dilakukan wanita itu padanya. Oke, aku tidak akan seperti ini, tapi bisakah kita kapan-kapan keluar bareng? Ucapnya sembari menundukkan kepalanya menghadap Daniel dengan posisi seperti itu. Daniel dan Nadia seperti ingin berciuman. Begitu Daniel menghadap Nadia, tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. Di depan kantor Daniel baru saja Amelia sampai di gedung besar itu. Amelia menggunakan kendaraan umumnya karena mobil kesayangannya itu dipakai oleh Cecilia ke sekolahnya memenuhi undangan sang kepala sekolah. Amelia menuju resepsionis dan bertanya, "Selamat siang Mbak. Saya ingin bertemu dengan Bapak Daniel, apakah ada di kantor?" Ucap Amelia pada salah satu resepsionis. "Apa sudah membuat janji temu sebelumnya?" Ucap Mbak resepsionis itu. "Sudah," jawab Amelia pada resepsionis itu. "Tunggu sebentar, saya hubungi sekretarisnya dulu." Ucapnya, lalu Amelia hanya mengangguk saja. "Baik Kak. Silahkan ada masuk saja, Bapak Daniel sudah menunggu Anda." Ucap resepsionis itu pada Amelia. Lalu Amelia berjalan memasuki lift khusus untuk bos. Dia sudah tahu jalannya karena sudah pernah masuk ke gedung besar ini sebelumnya. Begitu sampai di ruangan Daniel, di depan ruang itu ada seseorang yang sedang berkutat dengan laptop. "Selamat siang. Apa Pak Daniel ada di dalam?" Ucap Amelia pada seseorang itu, ialah Jack, sang sekretaris Daniel. Jack mengangkat dagunya dan melihat gadis cantik putih bergigi ginsul dengan memakai celana jeans dan baju crop top hitam. Rambutnya digerai, tampak terlihat manis dan cantik bersamaan. Jack terpaku dan tak lama dia tersadar karena Amelia melambaikan tangan padanya. "Ya, selamat siang, Anda mau bertemu Tuan Daniel? Silahkan, sudah ditunggu di dalam." Baru saja Jack akan mengatakan kalau ada seseorang lagi di dalam, tapi Amelia sudah beranjak dan pergi dari hadapan Jack. Jack terus memfokuskan dirinya melihat Amelia dari belakang. "Ya Tuhan, sungguh indah ciptaanmu. Apakah itu adik dari wanita tadi yang merupakan kekasih bos Daniel sepertinya? Aku akan bertanya nanti." Gumam Jack dalam hati.
Lalu Amelia segera membuka handle pintu itu tanpa mengetuknya lagi dan langsung saja masuk ke dalam. Selamat siang Bapak Daniel Akuing. Baru saja Amelia membuka pintu ruangan itu dan akan berbicara. Amelia dikejutkan dengan keberadaan wanita seksi yang kemarin ia lihat di depan kafe dan lelaki yang sudah memberinya kenikmatan kemarin sedang dalam posisi seperti itu. Maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak sedang ada tamu. Saya permisi dulu. Ucap Amelia sembari menutup pintu ruangan itu lagi dan berlari sekencangnya. Amelia berlarian keluar dadanya, terasa nyeri seperti ada belati yang menusuknya. Amelia tak kuasa menahan air mata yang sedari tadi terasa perih akhirnya meluncur juga di balik pelupuk matanya. Amelia. Daniel terkejut Amelia datang dan melihat dirinya dalam posisi seperti itu dengan Nadia. Amelia pasti salah paham padanya. Daniel berlarian mengejar Amelia sampai bawah dan tidak menemukan keberadaan gadis itu. Daniel mengepalkan tangannya ke udara dan berbalik lagi ke kantornya. Ah sial. Mengapa Jetty seperti ini? Daniel begitu terlihat frustasi.